Sahabat Quran Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 akan disampaikan oleh Diakon Emilianus Sembersawo, calon imam diocesan Keuskupan Palangkaraya. Halo para sahabat Quran Marum yang terkasih, senang bisa berjumpa lagi dengan Anda pada hari ini, pada hari Rabu 10 Juni 2020 dalam pekan biasa yang ke-10. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, hidup kita sehari-hari tidak pernah terlepas dari hukum atau aturan tertentu. Hukum atau aturan itu ditetapkan supaya kita manusia hidup tertib, teratur demi kebaikan bersama. Demikian pula dengan hukum Taurat yang pada hari ini dibicarakan oleh Yesus. Hukum itu ditetapkan oleh Allah supaya bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, menjadi bangsa yang bijaksana dan menjadi bangsa yang berakal budi. Hukum itu diteruskan secara turun-temurun. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat disiplin dalam menjalankan hukum tersebut, sehingga mereka merasa terusik ketika berhadapan dengan Yesus, terutama ketika mereka berhadapan dengan pengajaran atau tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Bagi mereka, apa yang diajarkan atau apa yang dilakukan oleh Yesus itu bertentangan dengan hukum Taurat. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh pada hari Sabat. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Dari penegasan ini dan juga bisa kita lihat dalam ayat-ayat yang selanjutnya, kita bisa lihat bahwa Yesus ingin mengubah mentalitas orang-orang pada zaman itu dan juga kita yang hidup di zaman ini. Suatu aturan tidak boleh dilaksanakan demi aturan itu sendiri. Jika demikian, maka orang akan jatuh dalam mentalitas ABS atau hanya formalitas saja. Yang penting saya terlihat taat aturan atau taat hukum oleh orang lain, sehingga pada akhirnya saya mendapat pujian. Atau yang lebih parahnya lagi, orang dengan mudah menindas orang lain dengan alasan hukumnya begitu kok, atau aturannya memang begitu kok. Jika demikian atau mentalitas yang seperti itu akan membuat orang menjadi terbelenggu oleh hukum atau aturan itu sendiri. Para saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk mengubah mentalitas yang demikian dengan mentalitas kasih. Kita diajak untuk hidup dengan mentalitas kasih
sebagaimana telah diajarkan dan dilaksanakan sendiri oleh Yesus. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dengan demikian, terciptalah suatu komunitas atau kehidupan bersama yang dipenuhi dengan suasana adil, damai, dan suasana kasih persaudaraan. Dengan mentalitas kasih itu, kita diajak untuk melaksanakan suatu aturan atau hukum bukan karena terpaksa, terbebani, atau supaya tampak baik di hadapan orang, tetapi karena kita mau menjadi pribadi yang mau peduli dengan kebaikan bersama. Dengan semangat kasih itu pula, kita diajak untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan karena terbebani atau supaya dipuji orang, tetapi untuk memperoleh keselamatan kekal yang telah dijanjikannya kepada kita. Tuhan memberkati Anda sekalian.